Ya, selanjutnya kita akan membahas keunggulan dan kelemahan produk-produk fintech yang ada di Indonesia. Keunggulan yang kita bicara dulu yang pertama ya. Yang pertama, aksesibilitas yang lebih luas ya. Fintech itu telah membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank tradisional, terutama di daerah terpencil, daerah pedesaan, atau daerah perkotaan yang selama ini kurang terlayani oleh institusi keuangan atau perbankan. Kemudian, keunggulan yang kedua adalah kemudahan dan kecepatan. Karena transaksi melalui fintech itu bisa lebih cepat, lebih mudah, dan dapat dilakukan kapan saja melalui perangkat smartphone Anda atau mobile Anda. Kemudian, keunggulannya adalah inovasi produk. Fintech itu terus berinovasi menghasilkan produk-produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pinjaman online, pembayaran digital, atau investasi berbasis digital. Itu adalah berbagai contoh inovasi. Kemudian, biaya yang lebih rendah. Ya, umumnya biaya transaksi melalui fintech itu lebih rendah karena banyak operasional atau overhead yang tidak diperlukan kalau kita melakukan transaksi melalui fintech. Kemudian ada kustomisasi. Fintech itu memungkinkan personalisasi layanan keuangan berdasarkan profil atau kebutuhan individu. Kemudian masalah efisiensi. Proses bisnis akan lebih efisien berkat penggunaan teknologi, sehingga dapat mengurangi biaya-biaya operasional dan meningkatkan kecepatan layanan. Nah, selain itu ada kelemahannya. Yang pertama tentu masalah risiko keamanan. Karena ancaman kejahatan cyber, penipuan, hacking itu menjadi salah satu risiko utama dalam penggunaan layanan fintech. Kemudian yang kedua, ketergantungan kepada teknologi. Karena sekalinya ada gangguan pada sistem teknologi, dapat menyebabkan layanan fintech terganggu atau bahkan stop. Kemudian, masalah kelemahan yang ketiga adalah kurangnya regulasi yang komprehensif. Regulasi terhadap industri fintech di Indonesia masih terus berkembang, ya, masih ada potensi ketidakpastian hukumnya. Kemudian yang keempat adalah literasi keuangan, karena tidak semua masyarakat memiliki literasi keuangan yang memadai untuk memahami produk-produk fintech. Jadi ada resiko di situ. Kemudian kelemahannya adalah karena persaingan yang ketat. Karena kemudahan ya fintech itu untuk membuka aplikasi dan menjalankan berbagai layanan, maka timbulnya persaingan yang ketat di antara penyediaan layanan fintech. Ya, sehingga dapat menyebabkan kualitas layanan yang tidak merata. Ini berhubungan lagi dengan kurangnya regulasi yang memadai dan komprehensif.